Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam seni budaya. Perkenalkan, nama Ibu Cynthia Yahya, mengajar seni budaya di SMPN 1 Pasawahan. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Oke, baiklah. Untuk video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi menyanyikan lagu secara solo atau tunggal, yaitu materi seni musik kelas 9 semester 1. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama menyaksikan video yang berikut ini. Selamat menyaksikan. Kalian amati baik-baik ya. Kunci untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Pelangi takkan terikat waktu, bebaskan mimpi di angkasa, warnai bintang di jiwa. Nah, sudah kalian tonton kan videonya? Sekarang, tugas kalian yaitu temukanlah perbedaan pada kedua video tersebut berdasarkan apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Ayo, pasti bisa. Ya, bagus. Berdasarkan perbedaan-perbedaan yang kalian sebutkan tadi, ada perbedaan mendasar terhadap materi vokal dari kedua penyanyi tersebut. Nah, baiklah, sekarang Ibu akan jelaskan mengenai materi vokal. Yang pertama, ada warna suara atau timbre. Bunyi atau suara yang dihasilkan setiap orang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan getaran-getaran suara yang dihasilkan dan ukuran pita suara setiap orang berbeda-beda. Kemudian, ada wilayah nada. Setiap orang memiliki wilayah nada yang berbeda-beda, sesuai dengan ketebalan pita suara, serta upaya seseorang itu dalam mengolah teknik vokalnya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang pengelompokan wilayah nada sesuai dengan ambitusnya. Yang pertama ada suara anak-anak. Suara anak-anak ada yang tinggi dan ada yang rendah. Nah, untuk suara anak-anak tinggi, wilayah nadanya C1 sampai dengan F2. Untuk yang rendah, wilayah nadanya A sampai dengan D2. Kemudian ada suara wanita. Di antaranya sopran, yaitu suara tinggi wanita. Wilayah nadanya C1 sampai dengan A2. Lalu ada mezzo sopran, suara sedang wanita. Wilayah nadanya A sampai dengan F2. Kemudian ada alto, suara rendah wanita. Wilayah nadanya F sampai dengan D2. Kemudian ada suara pria. Di antaranya tenor, yaitu suara tinggi pria. Wilayah nadanya C sampai A2. Kemudian ada bariton, suara sedang pria. Wilayah nadanya A sampai dengan F2. Kemudian ada bass, suara rendah pria. Wilayah nadanya F sampai dengan D1. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari tentang materi vokal, sekarang kita akan berpindah ke materi teknik vokal yang gak kalah pentingnya. Yang pertama ada sikap bernyanyi. Bernyanyi yang baik harus diawali dengan sikap bernyanyi yang baik pula untuk memaksimalkan tenaga dalam bernyanyi. Berikut sikap berdiri yang baik pada saat bernyanyi. Boleh langsung dicoba ya. Yang pertama, badan tegak dan rileks, kaki dibuka sedikit. Yang kedua, berat badan bertumpu di kedua kaki dengan seimbang. Kemudian dada dibusungkan, tapi tetap rileks. Pandangan lurus ke depan. Posisi tangan rileks di samping kiri dan kanan. Mudah kan? Nah, yang kedua ada pernafasan diafragma. Pernafasan yang dianjurkan digunakan pada saat bernyanyi yaitu pernafasan diafragma.
Di dalam diafragma, terdapat otot yang jika terus dilatih dengan olah nafas akan menjadi lebih kuat, sehingga memperpanjang durasi keluarnya napas kita pada saat bernyanyi. Selain itu, dengan pernafasan diafragma akan memudahkan kita dalam mencapai nada tinggi, dan suara yang dihasilkan akan lebih bulat dan jernih, serta tenggorokan tidak akan terasa sakit dan mudah lelah. Nah, yang ketiga ada resonansi, yaitu proses penggemahan suara. Dalam bernyanyi, seseorang harus dapat menggemakan suara dengan cara menempatkan sumber suara agar suara lebih keras pada saat dikeluarkan dan sampai pada pendengar. Ada 3 jenis resonansi sesuai dengan fungsinya. Di antaranya, ada resonansi dada. Resonansi pada bagian dada berfungsi untuk menghasilkan suara yang rendah. Kemudian ada resonansi hidung. Resonansi pada bagian hidung berfungsi untuk menghasilkan suara sedang yang tepat dan halus. Kemudian ada resonansi kepala. Resonansi pada bagian kepala berfungsi untuk menghasilkan suara tinggi dan halus. Nah, yang gak kalah pentingnya nih, yang keempat ada artikulasi dan gerak mulut. Penyanyi yang baik tidak bisa terlepas dari pengucapan kata-kata yang ada pada lirik lagu dengan jelas. Cobalah berlatih artikulasi dengan membunyikan A, I, U, E, O dengan gerakan mulut yang maksimal. Dicoba ya. Yang kelima ada prasering atau pengkalimatan. Prasering atau pengkalimatan merupakan teknik vokal yang mengatur tentang pengelompokan kalimat, di mana vokalis dapat mengambil nafas pada setiap jeda antar kalimat. Yang keenam, ada ekspresi, mimik, dan gesture. Pada saat bernyanyi, hendaknya vokalis memberikan ekspresi sesuai dengan tema lagu. Dengan begitu, makna lagu akan mudah tersampaikan pada pendengar. Ekspresi meliputi mimik wajah dan gesture atau gerak tubuh. Nah, yang gak kalah penting dari teknik vokal diantaranya yaitu penampilan. Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam sebuah pertunjukan menyanyi adalah penampilan. Seorang penyanyi harus mempersiapkan penampilan mereka, mulai dari baju atau kostum yang akan digunakan, gaya rambut, aksesoris, dan riasan wajah yang disesuaikan dengan tema acara, lagu, dan tempat pertunjukan. Materi untuk pertemuan kali ini sudah selesai, sekarang saatnya penilaian. Kalian akan diberikan 2 penilaian. Yang pertama penilaian pengetahuan dan yang kedua ada penilaian kreativitas. Oke. Untuk penilaian pengetahuan, kalian diberi soal yaitu jelaskan dengan tepat pertanyaan berikut ini. Siapkan catatannya ya. Yang pertama, unsur-unsur apa saja yang harus diperhatikan dalam sebuah penampilan vokal solo atau tunggal yang baik? Kedua, bagaimanakah cara berlatih vokal untuk dapat membiasakan penggunaan teknik vokal yang baik? Yang ketiga, bagian apa saja yang dapat diimprovisasi dalam sebuah lagu? Untuk penilaian keterampilan, kalian harus memilih lagu yang paling kalian suka dan kalian hafal. Kemudian, lakukanlah improvisasi pada lagu, lalu nyanyikan dan rekam dalam bentuk video dengan memperhatikan teknik bernyanyi yang benar. Baiklah, selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum.